Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tugas 3 jaringan komputer 2. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu, NPM 19.103020023 dari Prodi Teknik Informatika kelas 3A. Dan saya Priska Ayu Fatikasari dengan NPM 0014 Prodi Teknik Informatika dari kelas 3A. Nah, di sini kita akan menjelaskan definisi routing, analogi routing, tujuan dan manfaat routing dalam jaringan, serta jenis-jenis routing dan cara kerja dari masing-masing routing. Pertama, ada definisi routing, di mana pengertiannya routing adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya. Kemudian ada protokol routing. Yang pertama ada RIP, yaitu menggunakan protokol routing interior dengan algoritma distance vector. Yang kedua ada IGRP, yaitu menggunakan protokol routing interior dengan algoritma Cisco distance vector. Yang ketiga ada OSPF, yaitu menggunakan protokol routing interior dengan algoritma link state. Yang keempat ada EIGRP, yaitu menggunakan protokol routing interior dengan algoritma advanced Cisco distance vector. Yang terakhir ada BGP, yaitu menggunakan protokol routing eksterior dengan algoritma distance vector. Kemudian ada analogi routing. Routing merupakan proses pencarian path atau alur guna memindahkan informasi dari host sumber ke host tujuan melalui koneksi internet network. Dua cara membangun tabel routing. Yang pertama, static routing, yang kedua dynamic routing. Nah, di static routing dibangun berdasarkan definisi dan administrator. Yang kedua, administrator harus cepat, satu saja tabel routing salah, jaringan tidak terkoneksi. Jadi kalau bisa satu tabel routing itu jangan sampai salah untuk jaringannya bisa terkoneksi. Nah, di sini ada dynamic routing. Secara otomatis router jalur routingnya dengan cara bertukar informasi antara router menggunakan protokol TFTP. Dan yang kedua, kategori algoritma dynamic distance vector link state hybrid. Ada perumpamaan, misalkan kita berada pada persimpangan jalan, mungkin kita akan merasa bingung jika tidak ada petunjuk jalan. Nah, untuk jalan yang rumit dan berputar-putar tidaklah cukup mudah. Kita harus menggunakan static routing. Tentunya kita akan merasa bingung jika di setiap persimpangan kita harus bertanya pada orang atau orang yang misalkan tidak kita tahu. Oleh karena itu di sini diperlukan dynamic routing. Analoginya seperti ada polisi membawa HT. Polisi membawa HT dan memberikan jalur mana saja yang akan kita lewati. Dan di situ akan selalu koordinasi. Misalkan kalau setiap ada jalan yang macet, ada tabrakan, ada pohon tumbang, dan lain sebagainya. Itu analoginya, permisalannya. Tujuan dan manfaat routing. Selain dapat menghubungkan dua jaringan atau lebih, fungsi router juga berguna sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menghubungkan jaringan. Yang kedua, mentransmisikan informasi. Yang ketiga, menghubungkan jaringan ke DSL. Jenis-jenis routing. Routing yaitu memiliki 3 konfigurasi. Yang pertama, minimal routing, yaitu proses routing sederhana pada area lokal saja, yaitu
hanya area-area lokal, tidak menyeluruh. Yang kedua ada static routing yang dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Routing statik ini merupakan routing yang paling sederhana yang dapat dilakukan pada jaringan komputer. Menggunakan routing statik yaitu berarti mengisi setiap entry pada forwarding tabel di setiap router yang berada di dalam suatu jaringan tersebut. Yang ketiga ada dynamic routing, yaitu suatu routing yang dilakukan secara otomatis oleh sebuah router dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga saling berhubungan antara router satu dengan router lainnya. Macam-macam routing dinamik. Yang pertama RIP, Routing Information Protocol. Yang kedua ada IGRP, Internal Gateway Routing Protocol. Yang ketiga ada OSPF, Open Shortest Path First. Yang keempat ada EIGRP, Enhanced Internal Gateway Routing Protocol. Yang terakhir ada BGP, yaitu Border Gateway Protocol. Nah, di sini ada perbedaan spesifik antara routing statik dan routing dinamik yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Nah, untuk routing statik berfungsi pada protokol IP, router tidak dapat membagi informasi routing, routing tabel dibuat dan dihapus secara manual, dan tidak menggunakan routing protokol, dan ada Microsoft mendukung multi-homed sistem seperti router. Nah, sedangkan untuk routing dinamik ini berfungsi pada inter-routing protokol, router membagi informasi routing secara otomatis, dan routing tabel dibuat dan dihapus secara otomatis. Serta terdapat routing protokol seperti RIP atau SPF, dengan Microsoft mendukung RIP untuk IP dan IPX atau SPIX. Nah, untuk cara kerja routing, sebuah router memiliki kemampuan routing. Artinya, router secara cerdas dapat mengetahui kemana router perjalanan informasi paket akan dilewatkan. Artinya, apakah dituju untuk host lain pada satu network yang sama ataukah berada di network yang berbeda. Apabila paket-paket ditunjukkan untuk host pada network lain, maka router akan meneruskan ke network tersebut. Sebaliknya, jika paket-paket ditunjukkan untuk host satu network, maka router akan menghalangi paket-paket keluar. Di sini ada ilustrasi cara kerja router. Ini dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nah, ini ada PC PTP A dan PC PTP komputer B, atau yang AB komputer C, dan komputer D, komputer E, komputer F. Ini adalah namanya ya, kita rubah menjadi host A, host B, host C, atau dan lain sebagainya, atau bisa kita rubah menjadi nama kita masing-masing. Nah, untuk di PC-nya ini. Nah, pada gambar di atas terdapat dua buah network yang terhubung dengan sebuah router. Ini routernya, ini networknya, dan dia terhubung. Dan di sebelah kiri yang terhubung ke port 1 router mempunyai alamat network, yaitu 192.160 dan 1.0, dan network sebelah kanan terhubung ke port 2 dari router dengan network address 192.165.2.0. 1. Komputer A mengirimkan data ke komputer C. Maka router tidak akan meneruskan data tersebut ke network lain. Nah, begitupun pula ketika komputer F ini
mengirim data ke komputer E. Router tidak akan meneruskan paket data ke network lain. Nah, barulah ketika komputer F mengirimkan data ke komputer B. Mengirimkan data ke komputer B, maka router akan meneruskan paket data tersebut ke komputer B. Nah, sudah paham ya cara penjelasannya untuk ilustrasi cara kerja router ini? Nah, setelah itu ada cara kerja masing-masing router. Ada static routing, yaitu cara kerja static routing dapat dibagi menjadi 3 bagian. Ada administrator jaringan yang mengkonfigurasi router, dan router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Routing statik digunakan untuk melewatkan paket data. Nah, untuk cara kerja routing dinamis, yaitu ada cara kerja routing, protokol routing mengatur tiap router sehingga dapat berkomunikasi antara router satu dengan router lainnya dan saling memberikan informasi, dan juga tentunya informasi routing yang dapat mengubah isi dari routing tabel. Dengan kata lain, dynamic routing. Dynamic routing adalah sebuah proses pengisian data pada routing tabel secara otomatis. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.